Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, perkenalkan saya Farah Aisyah Az-Zahra, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan hari ini, saya mau sedikit sharing kepada ayah bunda mengenai bagaimana menerapkan pola asuh pada anak usia dini. Oke, perlu ayah bunda ketahui bahwa keluarga, khususnya orang tua, merupakan agen sosialisasi pertama bagi anak. Dari orang tua, anak belajar mengenal nilai-nilai kehidupan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, di sini peran orang tua menjadi sangat penting dalam proses perkembangan anak. Nah, ada 5 konsep mendasar yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak usia dini. Yang pertama adalah membangun rasa aman, yang kedua membangun kehangatan interaksi, yang ketiga membangun pola komunikasi yang sehat, yang keempat memberi penerimaan, penghargaan, pujian dan perhatian, dan yang kelima orang tua hendaknya mengontrol emosinya secara sehat. Oke, kita akan membahas poinnya secara singkat satu persatu ya. Yang pertama adalah membangun rasa aman. Membangun rasa aman dapat dimulai ketika anak baru terlahir di dunia. Ketika ibu menyusui anaknya, kulit ibu menyentuh kulit anaknya, atau ketika ibu melakukan kontak mata dengan anaknya ketika menyusui, dari situ anak belajar mengenai rasa aman. Nah, rasa aman ini merupakan modal yang sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak dan menumbuhkan keberanian anak dalam berinteraksi di luar lingkungan keluarga. Nah, oleh karena itu, hendaknya orang tua dapat memberikan rasa aman kepada anak. Memberikan rasa aman di sini kaitannya adalah dengan faktor psikologis, dengan cara orang tua hendaknya menjadi tempat ketika anaknya ingin bercerita, atau orang tua hendaknya menghibur anak, orang tua hendaknya menyemangati anak, sehingga akan tumbuh perasaan bahwa anak itu, oh aku dihargai nih sama orang tuaku, oh orang tuaku mau menerima aku apa adanya. Dan itu merupakan modal yang sangat penting ya untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak. Oke, yang kedua adalah membangun kehangatan interaksi. Perlu orang tua ketahui bahwa di 3 tahun pertama, tugas perkembangan anak adalah membangun kedekatan di lingkungan keluarga. Jadi jangan merasa cemas atau khawatir ketika mungkin anaknya usia 2 tahun atau usia 1 tahun itu masih takut misalnya ngobrol sama orang lain, atau mungkin takut ketemu temannya. Itu merupakan hal yang sangat wajar karena memang tugas perkembangan anak di usia 3 tahun pertama adalah berinteraksi dengan lingkungan inti saja. Oke, jadi apa yang bisa dilakukan oleh ayah dan bunda untuk membangun kehangatan interaksi dengan anak? Caranya adalah sering menemani anak bermain ya. Ketika anaknya mungkin bermain balok, ayah dan bunda bisa membantu menyusun balok dan masih banyak lagi. Nah, dengan membangun kehangatan interaksi, maka ayah dan bunda akan lebih mudah untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan, untuk mengontrol anak, mengatur anak, mengarahkan anak, dan lain-lain. Berbeda ketika orang tua renggang hubungannya dengan anak, maka orang tua akan cenderung mengalami kesulitan ketika mengontrol dan mengatur anak. Jadi jangan merasa bingung ya ketika mungkin kok aku mengatur anakku susah ya, kok anakku nggak mau disuruh ini. Nah, karena memang belum ada kehangatan interaksi sebelumnya. Jadi dengan nggak adanya kehangatan interaksi itu, orang tua menjadi kesulitan dalam mengontrol anaknya. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu membangun pola komunikasi yang sehat. Seringkali ayah dan bunda melakukan komunikasi kepada anak, tetapi ternyata komunikasinya itu salah ya. Misalnya sering menyalahkan anak, sering membentak, atau sering membandingkan anak, atau sering melabeli, misalnya mengatakan kamu bodoh, kamu pemalas, kamu nakal, atau mungkin orang tua sering membohongi anak. Nah, itu merupakan pola komunikasi yang salah yang dapat berdampak negatif baik secara sekarang atau mungkin di kemudian hari ya. Nah, contohnya ketika anak sering disalahkan sama orang tua, anak akan menjadi pribadi yang merasa dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia menjadi mudah cemas, dia menjadi minder dan kurang percaya diri. Beda lagi kalau misalnya orang tua sering
membohongi anak, maka orang tua akan menjadi figur yang tidak dipercaya oleh anak, sehingga anak mungkin akan menjadi sosok yang tertutup kepada orang tua, atau mungkin anak sering berbohong kepada orang tua ya, karena orang tua juga berbohong kepada anaknya. Oleh karena itu, orang tua hendaknya menggunakan komunikasi yang positif, misalnya dengan sering memuji anak. Nah, dengan memuji anak, maka anak itu akan menjadi lebih percaya diri dan akan mengulangi perilaku yang sama di kemudian hari. Oke, kita sudah membahas 3 poin, kita lanjut ke poin keempat, yaitu memberikan penerimaan, penghargaan, pujian, dan perhatian. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh ayah bunda untuk menjadi sahabat bagi anak ya, untuk menjadi teman dekat bagi anak. Yang pertama adalah menerima anak apa adanya. Kita semua harus memahami dan harus mempercayai bahwa setiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing, memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, orang tua hendaknya menerima anak apa adanya, menganggap anak ini sebagai anugerah, jadi sehingga tidak mudah menyalahkan anak, tidak mudah mengkritik anak ya. Nah itu. Terus yang kedua yang bisa dilakukan adalah orang tua hendaknya menjadi tempat bercerita yang aman bagi anak. Hindari menyalahkan anak, atau mungkin meremehkan masalahnya, atau mungkin malah membandingkan anak dengan anak yang lain ya. Jadi hendaknya orang tua itu menjadi pendengar yang baik, orang tua menjadi sosok yang bisa menenangkan, bisa menghibur anak. Oke, poin yang ketiga adalah orang tua hendaknya bisa memahami keinginan dan keingintahuan anak. Jadi misalnya anaknya banyak bertanya, hendaknya orang tua bisa lebih sabar dalam menanggapi, karena ketika anak banyak bertanya, pada saat itulah anak berada pada proses belajar. Jadi anak mempelajari lingkungannya, ya salah satu caranya dengan banyak bertanya kepada orang tua. Jadi hendaknya orang tua bisa lebih sabar menanggapi ya, kalau bisa banyak ditanggapi daripada didiamin. Oke, yang selanjutnya adalah orang tua hendaknya bisa memahami keinginan anak. Memahami dalam konteks ini bukan berarti menuruti semua keinginannya, tapi bisa lebih merasakan bagaimana sudut pandang anak. Jadi mencoba mengetahui, mencoba memperdalam sudut pandang anak ya, seperti itu. Oke, kita masuk poin yang terakhir. Poin yang terakhir adalah orang tua hendaknya membangun emosi yang sehat. Nah, seringkali ketika mungkin orang tua ini kurang sabar, orang tua ini mudah emosi, mudah marah, nah ini akan menimbulkan adanya pola komunikasi yang negatif. Padahal ketika pola komunikasi negatif ini sering dilakukan oleh orang tua, maka kita tahu ya tadi banyak dampak negatifnya. Jadi hendaknya orang tua bisa lebih sabar ketika mungkin anaknya salah atau anaknya terlupa melakukan sesuatu. Karena ketahuilah bahwa ketika anak salah, maka disitulah anak belajar ya, seperti yang tadi. Jadi hendaknya orang tua bisa lebih bersabar dalam mendidik dan mengasuh anak. Ingatlah bahwa anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ketika anak salah, kita harus ingat bahwa anakku sedang belajar, jadi tidak masalah kalau dia salah. Oke. Jadi kita ulangi lagi ya 5 poin yang tadi harus dilakukan dalam mendidik anak usia dini. Yang pertama adalah memberikan rasa aman. Yang kedua, membangun kehangatan interaksi. Yang ketiga, membangun pola komunikasi yang sehat. Yang keempat, memberi penerimaan, penghargaan, pujian, dan perhatian. Dan yang kelima, mengelola emosi orang tua secara sehat. Semoga kita sebagai orang tua bisa menjadi orang tua yang lebih bijak ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.